Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Ansen Silti Arti, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SMP Negeri 8 Langsa. Saya masih ditemani oleh Ibu Riza Syafira sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Rahmi Sudesma sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu Riza. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam. Pada percakapan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Riza terkait observasi yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Riza lakukan kemarin ya. Untuk pertanyaan pertama, Bu Riza, bagaimana perasaan Ibu ketika observasi beberapa hari yang lalu tersebut? Karena ini kali pertama ya Bu, jadi saya masih agak gugup, tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Semua orang pasti merasa gugup Bu ya, karena ada yang sedang diamati ya, kita diamati di belakang gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah berjalan lancar. Oke. Kemudian Ibu, bisakah Ibu mengulangi kembali ya, menceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan beserta langkah-langkah dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Jadi kemarin pada area pengembangan saya mengambil 3 penilaian ya Bu, jadi ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya sendiri saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi di awal kita tampilkan sebuah video biar siswa fokus pada masalah yang akan disampaikan, lalu dibagikan LKPD, lalu mereka mengerjakan di dalam kelompok, dan pada akhirnya mereka akan menyampaikannya itu kembali di depan kelas. Jadi dari serangkaian proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, kira-kira ada apa enggak kekurangan atau kendala nih yang Ibu rasakan ketika melakukan proses pembelajaran tersebut? Pada setiap proses pembelajaran pasti ada banyak kurangnya Bu. Yang pertama kita bahas dulu dari segi sikap. Jadi sikap siswa itu masih terdapat ya Bu, siswa-siswa yang masih tidak fokus, masih tidak aktif di dalam kelompok. Lalu pada bagian pengetahuan, walaupun mayoritas siswa itu sudah mengerti dan paham, tapi masih ada beberapa siswa yang masih bingung untuk mengkategorikan perangkat-perangkat ini di dalam suatu komponen, yaitu input, output, storage kan. Nah, pada bagian keterampilan, saya sangat mengapresiasi ya peserta didik yang mampu menyampaikan, tapi ya walaupun demikian masih terdapat juga beberapa siswa yang masih malu-malu dan tidak percaya diri. Jadi dari kendala yang Ibu katakan tadi, dari sikap tadi siswanya ada yang ini ya, masih kurang fokus ya dengan tugas yang diberikan. Kemudian dari pengetahuan mungkin siswa tadi tidak, karena mereka tidak fokus itu kan Bu, jadi mereka masih kebingungan nih walaupun mereka pada sebenarnya tahu ya materinya ya. Kemudian dari keterampilan, dari presentasinya mungkin ada yang masih malu-malu dalam presentasikan. Jadi Bu, dari kendala tadi ini kira-kira untuk kedepannya apa yang bisa Ibu lakukan nih? Atau solusinya gimana untuk bisa meminimalisir lah hal tersebut? Jadi mungkin pertama sekali saya akan melakukan kesepakatan kelas di awal. Jadi bagaimana nih perahu ini bisa kita bawa gitu ya. Jadi pembelajaran bisa lebih aktif, menyenangkan. Jadi nggak menyenangkan buat saya aja, tapi mereka juga menyenangkan. Terus kita juga lakukan ice breaking. Mungkin mereka jenuh belajar terus ya kan, kita buat ice breaking. Nah, yang ketiga, saya juga akan mencoba untuk mempraktekkan ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa. Jadi nanti siswa kita kategorikan gaya belajarnya atau kita kombinasikan. Jadi ada auditori, visual, dan juga kinestetik. Jadi kemarin Ibu dalam pembelajaran belum membuat kesepakatan di kelas di awal ya? Iya, benar. Kemudian SPG-nya juga nggak ada ya Bu ya? Iya, benar. Kemudian satu lagi, mungkin siswanya yang bekerja kelompok masih beragam, belum Ibu kelompok-kelompokkan siswa yang auditori, kinestetik, dan visual.
Jadi dari yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan yang Ibu rencanakan tadi nih, kira-kira? Karena ini udah masuk ke akhir semester Ibu, Oh, jadi iya. kita akan melakukan perbaikan ini di awal semester. Jadi insya Allah nanti Ibu Riza akan mencoba membagikan kelompok tadi khususnya Ibu ya, Iya. di awal semester depan, semester genap Ibu. Oke. Terima kasih Ibu Riza atas pertanyaan, atas jawaban ya dari pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi. Kemudian kita akan mendengarkan umpan balik dari Ibu Rahmi sebagai pengajar praktik untuk melihat percakapan kita tadi. Baik. Terima kasih kepada Ibu Ansen dan Ibu Riza ya telah melakukan pasca observasi, dan Bu Ansen yang mengobservasi Bu Riza ya. Kebetulan Bu Riza mata pelajaran tik-tik. Baik, dari pasca percakapan ini dalam menanyakan indikator dan tercapaian pengembangan itu sudah dipertanyakan tadi ya, dan menanyakan apa perkembangan yang memang setelah Ibu melakukan, setelah diobservasi dengan Ibu Ansen kan hal-hal yang memang tidak Ibu lakukan dalam mengajar. Jadi itu juga ditanyakan oleh Bu Ansen apa perkembangan yang memang nanti ketika untuk kedepannya apa yang harus dilakukan untuk melakukan pembelajaran tersebut. Namun ada satu hal yang belum ditanyakan kepada Ibu Ansen ya, yaitu observasi berbasis data. Jadi di situ salah satunya yaitu bentuk dari asesmennya, penilaian. Jadi kan dalam pembelajaran itu kan ada yang namanya beragam karakteristik siswa. Itu di mana siswa ada yang ada yang audio, ada yang visual kan, ada yang kinestetik, itu di situ belum dipertanyakan di sini. Jadi dari percakapan itu kan kita sudah melihat, dari pasal percakapan sudah melihat ya itulah. Jadi kan ada yang namanya berbasis data. Berbasis data itu dalam arti kata berapa persen untuk anak yang keberhasilan di anak ini kinestetik, berapa persen keberhasilan di anak auditoris, berapa persen di anak visual. Jadi di situ kedepannya Bu Ansen itu dapat dipertanyakan karena itu merupakan asesmen akhir dari pembelajaran. Jadi ketika nanti membuat sebuah pembelajaran itu dari awal sampai di kegiatan awal, pendahuluan, inti sampai ke penutup serta sampai ke asesmen tersebut. Tercapai nggak kira-kira pembelajaran yang dilakukan itu tercapai nggak maksimal tujuannya? Tercapai tujuan tersebut. Kalau tercapai berapa persen tercapainya? Jadi setelah sudah mengetahui berapa persen tercapai tujuan tersebut, apa yang perlu dikembangkan lagi untuk mencapai 100% dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, jadi bukan observasinya aja, tapi penilaian keseluruhan. Itu memang harus dilakukan setiap pembelajaran. Karena itu memang mengetahui bagaimana kita hasil dari pembelajaran kita setiap kita masuk ke dalam kelas. Tujuannya itu sampai berapa persen tujuan tersebut. Jadi di situ nanti bisa melakukan ada pengayaan ya seperti remedial kan. Nah, kita dapat di situ. Kalau kita dari pertama sudah mendapatkan hasil berapa persennya, ketika nanti kita melakukan pengayaan kita tahu beberapa orang yang harus kita remedialkan dari anak ini. Ibu dibagi-bagi kan dari siswanya kan? Belum, kemarin belum. Jadi rencana ini ke depan Bu Riza akan mengelompokkan siswa tadi. Oh ya, mengelompokkan siswa tadi ya. Mungkin hanya itu yang saya dapat ya dari pasca percakapan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rahmi yang telah memberikan umpan balik dan masukan buat saya untuk perbaikan saya ke depannya. Demikian rangkaian kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riza Syafira dan kepada Ibu Rahmi Suresna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.